Allah Maha Sayang. Itulah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Huwallah Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Para sahabat-sahabatku, Allah SWT memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ini bagian daripada kasih sayangnya Allah SWT. Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang beragam. Bahkan dikatakan oleh sang Nabi, adanya kaki kuda yang terangkat satu, yang takut untuk menginjak anaknya, adalah bentuk daripada kasih sayangnya Allah kepada makhluk-makhluknya semua. Dan dikatakan juga bahwa satu bagian daripada kasih sayangnya Allah itu diberikan kepada kita di muka bumi, 99 bagiannya lagi ditahan untuk di akhirat kelak. Dari satu bagian yang Allah berikan, satu porsi ini, kita bisa saling mencintai, saling menyayangi, saling berbelas kasihan, saling memaafkan. Itu dari satu bagian dari kasih sayangnya Allah yang luar biasa. Dan bagian daripada itu, masuknya bulan suci Ramadan, kita dipilih. Dijumpakan satu sama lain, di antaranya di sini. Untuk sama-sama kita bertakarub kepada Allah SWT. Inilah kasih sayang Allah. Bahkan suatu ketika setelah peperangan terjadi, Rasulullah SAW menerima sekelompok tawanan perang. Ketika dia menerima sekelompok tawanan perang, di dalam kumpulan orang-orang tawanan ini ada satu ibu yang kesana kemari dia cari anaknya. Dia cari lalu dia temukan anaknya yang masih balita. Dia peluk, dia susui langsung. Dalam riwayat lain dikatakan yang susunya sudah menjulur lalu dia ketemukan, dia peluk. Para sahabat dan Rasulullah menyaksikan ini. Lalu apa kata para sahabat? Kan luar biasa. Mereka tertegun atas kebesaran Allah ini. Yang sangat dramatis bagaimana seorang ibu menangis, sedih, mencari-cari anaknya, berjumpa dengan anaknya, dipeluk dan disusui. Lalu kata Rasulullah, apakah ibu ini akan melempar anaknya ke api neraka? Lalu para sahabat mengatakan tidak. Dia tidak akan sanggup melakukan itu. Itu kasih sayang itu luar biasa dilihat oleh para sahabat. Lalu apa kata Rasul? Dia bilang, cintanya Allah, sayangnya Allah itu lebih besar daripada itu semua. Allahu Akbar. Kalau kita ini orang Melayu, kita bilang kasih anak kepada ibu itu sepanjang galah. Kasih ibu terhadap anak itu sepanjang jalan. Gak ada habisnya kasih sayang ibu itu. Tapi kasih sayangnya Rasulullah kepada kita gak bisa dibandingkan dengan itu. Dia yang mengatakan umati, 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 sayangnya luar biasa. Tapi kasih sayangnya Allah SWT lebih besar daripada itu semuanya. Kalau kita merenung apa yang diberikan oleh Allah SWT terhadap kita semua. Terhadap kita semua. Sebelum kita berkeluh kesah. Sebelum kita menyalah-nyalahkan keadaan ini. Bahkan pandemi yang begitu menyiksa kita pun, kalau kita merenung, kita akan melihat betapa kasih sayang Allah itu luar biasa. Allahu Akbar. Para sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT. Suatu ketika Rasulullah SAW menaiki mimbarnya. Lalu dia mengatakan amin. Lalu dia naik lagi, dia katakan amin. Dia naik lagi ke atas mimbar, dia katakan amin. Para sahabat tertegun semuanya. Dengan siapa sang Nabi itu berbicara? Dengan siapa dia mengaminkannya? Lalu setelah itu dia tanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan seperti ini? Mereka kan tertegun, gak ada yang mereka lihat. Di kiri kanan gak ada orang. Gak ada sesiapa yang diajak bicara. Gak ada siapa-siapa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan,
bahwa Sayyidina Jibril alaihi salam datang mengunjunginya. Lalu dia berdoa. Dia katakan, celakalah bagi mereka yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Lalu dikatakan amin oleh Rasulullah. Lalu yang kedua, celakalah bagi mereka yang mendapati bersama ibu bapaknya, orang tuanya, tapi mereka tidak bisa memberikan pengabdian yang terbaik bagi mereka. Lalu celakalah bagi mereka yang disebut namamu tapi tidak berselawat. Rasulullah mengatakan amin. Ikhwah fillah, saudara-saudaraku yang disayangi Allah. Ini gak sembarangan. Ini gak sembarangan. Sebab yang berdoa itu bukan Rasul. Yang berdoa itu Sayyidina Jibril. Namun yang mengaminkan Rasulullah. Ini luar biasa. Bagi kita orang-orang yang beriman. Yang percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para malaikat-malaikatnya, kepada hari akhir. Yang merasakan kenikmatan dalam Ramadan. Kita sebenarnya mendengarkan hadis ini benar-benar merinding. Mengapa begitu? Merinding karena yang berdoa adalah Rasulullah. Yang berdoa adalah Sayyidina Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Dan Rasulullah mengaminkan 3 kali ketika dia naik mimbar. Ini bukan main-main. Ini sudah menjadi wake up call istilahnya. Alarm. Panggilan bagi kita. Hentakan bagi kita. Saatnya untuk bangkit. Untuk melepaskan daripada selimut-selimut kita. Kalau kita sia-siakan Ramadan ini dengan business as usual, dengan biasa-biasa aja, dengan santai-santai aja, dengan letih-letih aja, dengan kehidupan yang kita masih menyibukkan diri kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita pikir luar biasa utamanya untuk menyambut Lebaran. Padahal Allah kan sudah menjamin rezeki kita semuanya. Hidup mati antum sudah ditentukan. Rezeki antum sudah ditentukan. Di mana antum akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan sudah ditentukan oleh Tuhan. Namun akhirat antum yang belum dijamin. Mau kemana kita nanti di akhirat? Kalau kita ingat tema ini, ingat hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak mau biasakan Ramadan ini biasa-biasa aja. Letih-letih aja, capek-capek aja, gitu-gitu aja. Kita nggak mau kayak begitu. Kita mau bangkit. Kita mau bangkit. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada saat ini adalah saat yang tepat. Ketika Ramadan ini memiliki keistimewaan-keistimewaan. Pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, setan dibelenggu. Ketika doa-doa itu dikabulkan, anugerah-anugerah Allah, hadiah-hadiah Allah luar biasa banyaknya. Allah berikan kepada kita. Semua boleh, semua punya kesempatan. Allah kasih buat kita semua. Allah bebaskan kita dari api neraka. Allah bebaskan kita dari permasalahan-permasalahan. Kuncinya cuma satu. Kita mau apa enggak? Kalau kita nggak mau, kita biasakan Ramadan ini business as usual, biasa-biasa aja, berlaru begitu. Kita kan bukan sapi yang dicongok hidungnya, ditarik ke sana kemari mau saja. Ketika mau Lebaran, orang sibuk baju baru, kita pakai baju baru, udah selesai pulang lagi. Kita nggak kayak gitu. Kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah. Kalau kamu cinta sama Allah, ikuti Rasulullah. Rasulullah sudah berikan peringatan. Celakalah bagi kalian yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan di situ. Dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ini begitu menakutkan, saatnya kita bangkit kita semua. Di malam-malam bulan suci Ramadan ini bukan malam-malam yang biasa. Bukan malam-malam yang sama dengan malam-malam yang lainnya. Orang-orang yang ma'rifah, yang mengenal Allah SWT, yang mengetahui keindahan, keistimewaan daripada Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah siap-siap untuk menyambut Ramadan. Mereka beribadah, berpuasa. Memasuki Ramadan, dia sudah menghias diri mereka, mewangikan diri mereka. Lalu sisa bulannya apa yang mereka lakukan dalam 1 tahun, berharap-harap sama Allah,
agar diterima amal ibadahnya. Allahu Akbar. Dan itu benar. Karena apa? Rasulullah mempunyai doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini sudah indikasi. 2 bulan sebelumnya Rasulullah udah kasih doa. Berkahilah kami dalam Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada Ramadan. Bagi orang-orang yang ma'rifah, yang bertakarub kepada Allah, yang menginginkan pahala daripada Allah, ganjaran daripada Allah, mereka mempercantik diri mereka. Dan Ramadan ini buat semua, bukan buat segelintir orang. Maka ini kesempatan bersama-sama kita untuk dekat kepada Allah kembali. Sahabat-sahabatku, sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan ketegasannya, kebijaksanaannya. Dia menasihati, hasibu qoblatu antu hasibu. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap nanti. Kita akan dihisap di hari akhir nanti. Tapi kita diajak latihan untuk menghisap diri kita. Bahasa kekiniannya reflection. Bahasa kekiniannya ini yang dibilang dengan muhasabah. Ini yang kita bilang merenung, observasi, melihat kembali ke dalam batin kita. Jendela hati kita. Kita melihat, diajak untuk melihat kembali. Jangan sampai nanti kalau udah nggak ada waktu kita nggak bisa hisap, nggak bisa perbaiki diri kita. Nah sekarang ini Ramadan, waktu yang tepat untuk menghisap kembali. Kita ada waktu 10 hari terakhir nanti. Kita bisa masuk iktikaf. Di antara iktikaf, di antara zikir, sholat sunnah, tilawatul Quran dan lain sebagainya. Kita bisa muhasabah sendiri. Sebelum juga bisa, malam nanti bisa, setelah ini juga bisa, siang hari juga bisa. Cuman modalnya kamu berduaan sama Allah. Ketika kita melongok ke dalam diri kita, kita lihat. Kita lihat masalah-masalah kita tuh apa aja sih. Kegagalan kita tuh di mana sekarang ini. Apa sih yang membuat kita nih bangkrut, jatuh. Semua orang punya masalah. Saya nggak percaya kalau orang nggak punya masalah. Semua punya masalah. Kadarnya aja barang beda-beda. Yang dimasalahin beda-beda. Semua ada ujian. Kamu mungkin nggak ada. Jika kita dalam Ramadan ini belum bisa khatam Quran. Kita bisa melihat kenapa. Halangannya apa. Kita masih bisa backbiting. Masih bisa ngomongin orang. Gosipin orang. Apa sih kok kita nggak bisa nahan diri kita. Kita masih bisa ngedengerin gosip-gosip yang nggak bagus. Kita masih ngomongin orang. Masih berprasangka. Itu orang kok kayak gitu banget sih. Kalau kita masih puasa kita dicampur sama yang kayak gitu-gitu, apa kita masih puasa? Kalau kita puasa, menahan makan, minum, hubungan seksual, tapi kita masih ngeker-ngeker orang lain. Itu orang bener gak sih? Bohong dia tuh. Yang bener. Kok dia dapat, gue gak dapat sih? Kalau kita masih ngukur-ngukur orang lain, mikirin orang lain, terus kita puasa, kita pengen dianggap-anggap. Gue puasa dong. Emang siapa yang tahu lu puasa apa enggak? Itu ibadah rahasia. Kalau kita masih melakukan hal-hal kayak gini, kita mesti berbenah. Kalau kita masih gagal dalam kehidupan kita, entah gagal rumah tangga, gagal dalam kehidupan bisnis, gagal dalam ibadah, gagal dalam sosialisasi dan lain sebagainya, kita muhasabah kata Sayyidina Umar. Hasibu qabla an tuhasibu. Disinilah ada waktu-waktu yang kita bisa melihat. Dan yang utama kita melihat begitu banyak dosa-dosa kita. Selain daripada ujian, gak mungkin kita gak punya dosa. Semua punya dosa. Kalau dibilang itu orang miskin mati, orang kaya mati. Kan katanya orang muda mati, ini mati, ustadz mati, bukan ustadz mati. Semua juga gitu, semua punya dosa. Dosa itu ada. Manusia itu kan tempatnya dosa dan lupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya dosa, kesalahan, dan lupa. Jadi nggak mungkin kita nggak punya. Ada dosa-dosa yang terselip yang kita nggak sadar. Barangkali kita menyakiti orang tua kita. Kita masih bersenang-senang. Barangkali kita menyakiti pasangan kita. Barangkali kita terlalu keras terhadap anak-anak kita. Barangkali juga kita menyakiti teman-teman kita. Kita nggak sadar. Ataupun juga dosa-dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.
Gak mungkin kita gak punya dosa. Dan dosa itu benar-benar. Kadang-kadang ada dosa-dosa yang kita ngomonginnya aja malu. Gak berani kita ngomong. Atau serem, kita takut untuk melihat, gede banget dosa gue. Bahkan dosa-dosa yang kayak kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini banyaknya. Atau buih-buih yang di lautan. Atau menggunung besarnya. Kita takut, kita bisa pingsan. Kita nggak berani ngomong. Tapi kita belum bisa berubah. Ini saatnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri mereka. Itu di dalam Al-Quran. Ini saatnya kita praktekkan. Innallaha yuhibbu tawwabin. Allah cinta orang-orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah. Allah tuh ajak kita kembali kepada Allah. Ikhwafillah. Ini saatnya kita sama-sama beristighfar. Mengangkatkan tangan kita kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Maafkan kesalahanku ya Allah. Dulu Nabi Yunus alaihi salam, dia masuk ke dalam perut ikan yang besar. Terkurung dia, gelap. Nafas tidak bisa mudah. Dalam pun pengap. Apa yang dia dapat? Dia berzikir sama Allah. La ilaha illa anta subhanak ini kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanak ini kuntu minadh-dhalimin. Dia ulang-ulang terus zikir ini. Wahai Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, maha agung Engkau. Ini kuntu minadh-dhalimin. Aku telah berbuat yang melampaui batas ya Tuhan. Terus dia ulang zikir ini. Sampai terbuka mulut itu dan dia keluar. Artinya apa? Berendah hatilah kita. Akuilah kesalahan kita. Di hadapan Tuhan yang maha besar. Terus menerus. Tuhan akan menerima dosa-dosa kita diampuni insya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kasih sayangnya itu luar biasa. Amarahnya itu tertahan dengan kasih sayangnya. Kita kalau nggak belajar agama Islam nih, ngikut-ngikut aja, puasa setahun sekali, nggak belajar ma'rifah tentang Allah, bahwa Allah itu Rahmanur Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Perkataan rahmat itu artinya apa? Rahmat itu ibakah? Welas kasihkah? Bukan. Rahmat itu kasih sayang yang dekat dengan cinta. Cinta itu apa? Mahabbah. Al-Wud. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah memberikan definisi yang begitu banyak dalam kitabnya. Itu kata-kata cinta di dalam agama Islam itu luar biasa tafsirannya. Kita sebagai umatnya Sayyidina Muhammad SAW kalau nggak belajar tentang kasih sayang, tentang rahmat, tentang saling cinta mencintai, maaf-maafkan, bagaimana hidup kita? Ada seorang badui. Seorang badui melihat Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan wa Husain. Melihat dia mencium cucunya, dia datang dia bilang sama Rasulullah, saya nggak pernah mencium cucu anak-anak saya. Saya punya 10 anak, nggak pernah saya cium. Artinya apa? 10 anak itu kan 10 tahun buatnya kan. 10 tahun itu dia nggak pernah mencium, nggak pernah ada kasih sayang. Apa kata Rasulullah? Aku nggak tahu kalau Allah cabut rahmat dari hatinya. Kebayang nggak? Kalau nggak ada kasih sayang dalam hati kita, nggak ada kasih sayang dalam hati kita, mau kemana kehidupan kita ini? Kita hidup dengan ketakutan, kita hidup dengan kemarahan. Tapi Allah tuh nggak gitu. Allah tuh Rahmanur Rahim, Huwa Rahmanur Rahim. Allah tuh maha sayang dan kasih sayangnya sangat luas, sangat luas. Ini kesempatan buat antum semua untuk kembali kepada Allah. Mau dosa ente kecil, dosa ente besar, dosa ente segunung apa dikit. Datang kepada Allah, bertobat kepada Allah. Allah bukakan jalannya. Allah jadikan engkau dekat. Orang yang kau udah dekat sama Allah itu enak hidupnya. Enak banget. Enak banget. Gak mungkin kita itu sulit. Tapi kita cuma diminta mau kembali. Bahkan Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi katanya.
Ini Allah panggilnya mesra loh. Allah panggilnya mesra. Soalnya dia berkasih sayang sama kita. Walaupun kita tuh buat dosanya berkali-kali. Banyak banget yang antum ngumpet-ngumpet. Yang antum terang-terangan. Tapi dia panggil kita. Ya ibadi. Ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. Alladzina yang asrafu ala anfusihim. Asraf itu kata-kata israf dalam bahasa Arab itu berlebih-lebihan. Artinya apa? Dosa yang ente lakukan begitu banyak, yang gak ketulungan, yang berkali-kali itu israf, yang luar biasa banyaknya. Terhadap diri kamu sendiri. Terus Allah bilang, la taqnatu mi rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa akan rahmatku, kasih sayangku. Subhanallah. Allah masih panggil kita. Masih ngajakin kita sama-sama. Untuk jangan lu putus asa. Jangan kalian putus asa. Jangan putus harapan. Udah deh gue gak kuat lagi. Gue gak berani. Gue masih kotor. Gue gak mau datang ke pengajian. Gue gak berani ngumpul sama kalam kolbu. Silahu huwah dan lain sebagainya. Gue masih kotor. Enggak gitu. Tuhan panggil dengan mesra, wahai kekasih-kekasihku, wahai yang berbuat dosa-dosanya segede apapun juga, datang ke sini. Dia bilang, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang menyembah kepadaku. Dosamu udah begitu besar, la taqnatu mi rahmatillah. Jangan kamu berputus asa. Kamu buat zina, kamu minum khamar, kamu buat riba, kamu bunuh orang, kamu buat yang gak bener. Udah buat dosa, minta maaf, buat dosa lagi, minta maaf, datang lagi sama Tuhan. Tuhan masih bilang, ya ibadi, la taqnatu mi rahmatillah. Jangan lo putus asa, jangan kalian putus asa terhadap rahmatku. Itu kata Tuhan, gak boleh putus asa. Haram kita putus asa. Aku gak sanggup, aku masih kotor. Kan ada suka kadang-kadang orang gak mau ngaji. Dia bilang, gue masih kotor. Ya justru itu ngaji buat jadi bersih. Kalau masih kotor kita gak ada yang bersih semuanya kan. Tapi di situ Allah tuh masih panggil kita. Come back, come back. Kembalilah, kembalilah. Walau engkau telah menghancurkan perjanjian itu berkali-kali. La taqnatu mi rahmatillah. Jangan engkau berputus asa akan rahmatku. Lalu Allah katakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah menghapuskan, mengampunkan semua dosa jami'an. Lalu Allah tekankan lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Bahwa dia yang maha pengampun dan maha menyayangi. Allahu Akbar. Itu kasih sayang yang luar biasa. Kalau kita dengar panggilan Allah itu, apakah kita akan sia-siakan malam-malam bulan suci Ramadan ini? Kita mulai dengan langkah yang sederhana. Yang sederhana itu kita angkat tangan. Angkat tangan kepada Allah. Kita mulai. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kita langsung bilang astaghfirullahaladzim ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Yang sudah berlebih-lebihan dalam kehidupanku. Ampunilah hamba ya Allah yang telah melampaui batas di hadapan-Mu ya Allah. Sesiapa yang berdosa di malam hari, Allah sudah menerimanya di pagi hari untuk diampunkan. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita berminta mohon ampun. Dan Allah kasih kesempatan-kesempatan. Ada waktu-waktu mustajab yang diberikan dalam bulan suci Ramadan ini. Di penghujung sahur kita. Di waktu kita sepertiga malam terakhir. Di penghujung waktu kita berbuka puasa. Ketika kita mau berbuka puasa. Di antara azan dan iqamah. Semua ada waktu-waktu yang mustajab. Apalagi bertemaan dengan waktu Ramadan. Luar biasa dikabulkannya. Maka siapa yang tidak mau? Jangan kita sombong. Kita mesti bangkit. Rasulullah udah mengatakan amin loh. Celakalah bagi ia yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Astaghfirullahaladzim. Ikhwah fillah, saya pun pendosa, banyak dosa saya. Jika kalian tahu, kalian gak mau akan dengar perkataan saya. Kita semua banyak dosa. Kita punya kesempatan. Kalau kita pengen baju baru, ya. Bukan cuma baju baru yang kita beli di Tanah Abang.
Tapi baju baru yang benar-benar baju kita. Baju takwa, baju akhlak. Maka ketika kita berpuasa, kita mohon ampun. Lalu kita mohon untuk menyucikan diri, memperbaiki diri. Semoga nanti di penghujung Ramadan kita akan lahir kembali bagaikan bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya. Disitulah menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang bertakwa. Itu yang dicari. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kembali. Yang kadang kita lupa. Dan kita terjebak atau terhijab-hijab dengan banyak hal yang dikatakan sebagai Ramadan tapi ternyata bukan Ramadan. Yang dikatakan sebagai berpuasa atau tujuannya tapi ternyata bukan. Apakah puasa itu untuk kesehatan? Bukan. Apakah puasa itu untuk menjadikan tubuh kita sehat walafiat? Bukan. Apakah puasa itu akan menjadikan kita berderma kepada Allah, solidaritas dengan orang lain? Bukan. Apakah puasa itu yang membuat kita sama-sama get together di dalam masjid? Bukan. Puasa bukan itu semua. Puasa itu sederhana. Dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuhan mempersempit panggilannya. Redaksinya tidak lagi seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diajak Tuhan, diundang nih. Kita semua yang dari sini kita diundang sama Tuhan. Diundang untuk berpuasa. Kenapa kita diundang? Buya Hamka bilang, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mudah menerima halawatul iman. Apakah halawatul iman itu? Manisnya iman. Orang yang menerima manisnya iman ini akan lebih mudah untuk melaksanakan puasa. Bagi mereka tidak ada berat. Bagi mereka tidak ada getir, tidak ada keletihan, tidak ada kesusahan. Tapi kebahagiaan. Karena hati tempat zauq cinta itu timbul. Untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh kekasihnya. Oleh Allah SWT sang pencipta. Al-Wadud yang maha cinta. Ar-Rahman yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha penyayang. Yang menyayangi hamba-hambanya ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang telah ditetapkan bagi orang-orang terdahulu. Entah itu Nasoro, Kristen, Yahudi, atau orang-orang sebelumnya. Allah sudah menetapkan dengan berbagai macam cara mereka berpuasa. Lalu kita diajak juga berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu dikatakan supaya kalian. Di sini ada harapan. Ada panggilan. Disampaikan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini tujuannya. Jadi tujuannya bertakwa. Ente puasa bukan untuk nyambut lebaran. Ente puasa bukan untuk menghidupi Idul Fitri nantinya. Puasa bukan untuk sehat. Puasa bukan untuk terawehan. Bukan. Bukan untuk solidaritas supaya bisa merasakan dengan kaum miskin dan lain-lain. Bukan. Untuk bertakwa. Maka puasa itu katanya kan amal-amal itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Kecuali puasa. Puasa itu untuk aku. Maka aku yang akan memberikan ganjarannya. Seberapa banyak ganjaran yang Allah mau berikan terserah Allah. Sebanyak-banyaknya Allah mau kasih. Karena ini rahasia cuman dia sama Allah. Cuman kalian sama Allah. Maka puasa ini adalah benar-benar amal yang sangat dekat. Kita ini kan kalau sama kekasih itu kan seolah-olah kita sudah mendambakan bertemu dengan kekasih. Ibaratnya bertemu dengan Ramadan. Bahkan cuma sejenak sampai di Ramadan kita senang banget. Kita ketemu memandang Ramadan senang banget. Itu kan hubungan yang sangat cinta. Cinta ini gak bisa kita sempitkan hanya laki-laki dan perempuan insania. Tapi cinta ini adalah hamba kepada Allah SWT. Itu luar biasa. Ketika kita melakukan apapun yang kulakukan hanya untukmu ya Allah. Di jalan engkau ya Allah. Dan bersama engkau ya Allah. Maka 1 bulan penuh ini adalah saat-saat aku bisa bersama dengan engkau. Merasakan kedekatan, keintiman. Romantis sekali dan luar biasa indahnya. Karena kita bersama-sama Allah terus menerus tiap hari. Gak peduli orang lain itu mengetahui kamu puasa apa enggak. Tapi aku puasa untuk Allah. Karena kamu masuk ke ruang sebelah, kamu minum aqua atau lain sebagainya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu.
tapi Allah mengetahui. Maka ketika kau lakukan karena Allah, maka dikatakan lakukan imanan wahtisaban. Man qoma Ramadana au man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Dengan iman, dengan keyakinan wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosa kalian yang sebelumnya. Dengan penghayatan, dengan pengharapan hanya kepada Allah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Semoga kita memiliki waktu, kesempatan untuk bermuhasabah masing-masing dalam kesendirian. Antum tidak perlu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Diri antum aja sendiri cukup. Berapa lama terserah antum. Angkat tanganmu, hadapkan kepada Ilahi, memohon. Antum pengen berdua-duaan di keheningan malam, silakan. Antum ingin di keramaian di tengah pasar pun silakan. Yang penting hati antum nyambung kepada Allah. Itu yang utama. Semoga dengan itu akan terlihat apa kekurangan kita. Bagaimana kita bisa memperbaikinya. Dan bagaimana kita bisa sampai kepada akhir Ramadan dan mendapatkan itkum minan nar. Terbebas dari api neraka menjadi pribadi-pribadi yang baru. Ingat, bulan itu butuh bermalam-malam untuk menjadi purnama. Gak bisa langsung. Ulat itu membutuhkan menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Antum semua sebagai muslimin, mu'minin membutuhkan Ramadan ini sebagai madrasah antum untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru. Semoga yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semua dan semoga Allah bukakan pintu rahmatnya, ampunannya dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullahal wa natubu ilaik. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma atina taufik wal hidayah wassalamatan wasyahatan wal afiyah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina ababa rahmatik wa rizqik wa maghfiratik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabis qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya musyarifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahdinas siratal mustaqim. Allahumma ansur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfaz umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.